mulai per hari ini tanggal 31 Oktober 2024 dengan resmi mengundurkan diri ya dari timnya Lakat Abad terkait perbedaan ya bagaimana cara pandang dalam penanganan kasus hukum, begitu juga prosesnya. Yang kedua ya terkait hubungan saya ya dengan saudara Agus Salim ya, yang notabene tiap hari yang tidak benar ya, dan cenderung lebih tidak menghargai dengan upaya dan apa yang saya lakukan, dan bahkan ya terkesan mencoba gitu, melupakan orang ya yang pertama kali ya yang mencoba membantu dia dalam proses hukum untuk mendapatkan nilainya ya. Kami masih solid, kami masih tetap satu komando ya, mengundurkan diri dari pembelaannya untuk klien kita Pak AS. Kalau menurut saya itu hal yang normatif ya, dan mungkin tidak ada kendala hal yang harus dipermasalahkan di publik ya, karena memang jumlah lawyernya pun sangat banyak. Tapi mudah-mudahan saja keluarnya rekan sejawat kita semuanya sebagai seorang advokat, beliau memiliki determination atau ketetapan hati untuk tetap profesional ya, bahwa mungkin alasan-alasan beliau keluar dari pembelaan ini dengan alasan-alasan yang mungkin perlu dipertimbangkan, itu adalah suatu hal yang memang patut dia katakan, karena juga kan punya hak ya, punya hak membela ya, punya hak untuk juga tidak membela ketika di undang-undang kami sebagai seorang advokat, ketika tidak sesuai dengan hati nurani, maka seorang advokat itu boleh menolak permintaan bantuan hukum, dan itu tersirat dan tersurat di undang-undang. Mengedepankan nilai-nilai santun dan tidak menjadi rival, karena yang paling tidak disukai itu menjadi rival, menjadi musuh, bahkan saling menjelekan ya. Satu orang bilang saya gila, saya pasti marah. Tapi kalau 1000 orang bilang saya gila, saya harus berpikir benar nggak saya gila. Itu aja, ambil tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang membela Novi, ya nggak benar juga kan gitu. Ayo sama-sama kita redam, kita sama-sama lawyer, sama-sama pengacara, harus bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa tidak kita selesaikan? Kita yang paham hukum, lebih bagus pengacara antara pengacara Farhan duduk bersama-sama dengan kepala yang betul-betul tenang, hati yang dingin, akan selesai. Kan mereka yang tahu hukum. Kenapa harus musuhi? Suatu ketika yang musuh itu jadi berteman. Di pengadilan nanti suatu ketika yang tadinya berseberangan, suatu ketika dia membela seseorang, sama satu grup, ya sudahlah. Tapi ya saya harapkan ya Farhan ya memang seperti itu tipikalnya. Ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau dari itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Law. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya.